Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inwajo Channel, di mana ruang berbincang untuk mencoba menghadirkan suara hati masyarakat, menyoroti realita dan menggali solusi dari sudut pandang yang berakar pada nilai keimanan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang semakin menjadi perhatian publik sampai hari ini, mengenai isu-isu kontemporer yang ada di Kabupaten Wajo. Apakah ini sekedar bentuk perkembangan zaman atau hiburan, ataukah hanya nilai-nilai yang mulai terkikis tanpa kita sadari? Untuk itu, hari ini kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya, seorang figur keagamaan yang di Kabupaten Wajo, seorang tokoh ulama menjadi panutan di tengah masyarakat. Langsung saja kita sambut Alena Andre Gurta, Ketua MUI Kabupaten Wajo. Andre Gurta Dr. K. Haji Muhammad Yunus Pasandri Salandi Pagi MAG. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menuju ke intisari pembahasan pada hari ini, tentunya yang menjadi pertanyaan pertama, izin Puan, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia terkhusus yang ada di Kabupaten Wajo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa maulana, habibina wa syafiina, wa rahmatan lil alamin wa rahmatan linnas wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat datang channel yaitu cabang Wajo di markas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo, kantor MUI yang berlokasi beralaman di Jalan Sirayat nomor 100 Sengkang, persis sudut selatan belakang Gusti Agung Sengkang. Dan kantor ini difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama dengan pengurus Masjid Kabupaten Wajo. Seperti tadi pertanyaan, apa fungsi Peran Majelis Ulama, tugas dan tugas pokok dan fungsi. Nah, itu bahasa Sunda ya. Peran dan fungsi sama ya. Secara nasional bertingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa, kelurahan, itu masing-masing punya punya peran fungsi yang sudah ditetapkan secara menyeluruh. Tetapi tentu kewenangan kami di kabupaten, kota, pimpinan daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo, ya tentu dalam wilayah daerah kabupaten yang meliputi pertama memberikan fatwa. Itu tugas pokok, fungsi utama pertama adalah memberikan fatwa. Fatwa artinya penetapan atau statement apa tertulis atau lisan terhadap sesuatu yang memberi kebimbangan, keraguan atas sikap umat, pemerintah, seluruh komponen masyarakat, termasuk dalam Majelis Ulama itu sendiri. Jadi itu ada semacam istimbat hukum. Ya, sudah ada hukumnya mungkin, tetapi ada kondisi yang bisa mempengaruhi, sehingga
memerlukan ada sikap tegas dan meyakinkan. Contoh, itu dalam syariat agama Islam itu laki-laki apabila berturut-turut 3 hari Jumat tidak sholat Jumat, itu bermerek fatal itu. Betul. Ya, tetapi karena ada kondisi yang melanda dunia, bukan wajo, melanda apa? Masalah global. Ya, dunia. Lebih berat hukumannya, lebih berat mudaratnya apabila tidak diindahkan untuk memenuhi bahwa jangan ada kerumunan, jangan ada banyak orang bisa bertemu lebih dari 2, lebih dari 3 berkumpul. Nah, kalau misalnya ibadah sholat Jumat itu kan banyak orang, paling tidak 40. Nah, bagaimana agar masyarakat ini tidak pro kontra, meyakinkan bahwa lebih baik menghindari mudarat yang lebih besar daripada memburu pahala individu. Karena kan kalau Jumat itu pahala individu. Nah, sehingga lahirlah berbagai pertimbangan yang ujungnya berada pada bahwa apabila benturan antara mudarat yang lebih besar dengan memburu pahala, atau ada mudarat lebih kecil, ambillah yang lebih kecil, ya, ambillah yang lebih menguntungkan. Itu misalnya dalam kaidah fikihiyah, kaidah usul dar'u mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Itu seperti itu contohnya itu. Artinya sudah ada hukumnya, tetapi memerlukan sikap akhir. Itu tidak berlaku sepanjang waktu, hanya sementara, hanya temporer. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi yang meminta lebih lebih baik ada ketetapan sikap tertentu daripada masyarakat menjadi kebimbangan. Itu fatwa antara lain. Yang kedua, membimbing mengayomi umat. Ya, jadi ini saya baca ini supaya pertanggungjawaban ilmiah. Betul. Ya, membimbing mengayomi umat. Ya, seperti itu tadi. Umat menghadapi kebimbangan apakah ini judi atau musyrik atau ini kan yang lebih ramai itu bid'ah itu. Masa lo bid'ah ya Pak Guringing ro Vandrita bersanad ilmunya sampai ke Rasulullah. Buru-buru. Jangan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mengayomi umat, artinya mendampingi, memberi pendampingan. Memberi pendampingan. Misalnya yang lebih terbuka di masyarakat itu persoalan wariyah. Dengan lokalisasi. Ya jangan ini faktor ya betul agak kan ya Rivo. Wariyah dan lokalisasi sama-sama terlarang, sama-sama gimana ya. Tetapi apabila ada momen tertentu, ini komunitas ini mau muncul, memperlihatkan dirinya, kemungkinan terkesan mensosialisasikan diri. Sementara itu ada komunitasnya bertujuan untuk membina mereka, untuk menuntun mereka, untuk mengayomi mereka, mengarahkan ya. Oleh karena itu diberi seolah-olah diberi apresiasi, diberi diberi legitimasi, diberi legitimasi. Ada yang menuntut bagaimana PSK, karena ini sama-sama haram. Bagaimana PSK? Ini sama-sama haram. Bagaimana mana yang lebih mana yang lebih itu haram, PSK haram. Bolehkah juga ikut berbaris di situ? Ini contoh ya. Bolehkah juga? Nah, ini memerlukan fatwa. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Memerlukan fatwa. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat itu Majelis Ulama Indonesia adalah mitra pemerintah. Ya, mitra pemerintah yang
berwujud nyata pada kerjasama. Nah, artinya apa? Apa yang kegiatan perilaku yang terkait dengan momen-momen religi, keagamaan, dan seterusnya, Majelis Ulama Indonesia harus ada di situ. Harus ada di situ. Kalau tidak ada, nah, tapi misalnya tadi kalau dikatakan mitra pemerintah, ya tentu apa namanya, ada norma-norma di situ yang diatur secara baik, secara keprotokoleran maupun dengan secara adat istiadat kebiasaan. Nah, saya kira itu tugas pokok dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Saya tadi apa namanya, bukan ketua ya, bukan ketua. Kalau beliau ketua, ini ketua bidang budaya, seni dan budaya. Kalau saya ketua umum untuk membedakan ya, untuk membedakan bidang-bidang. jadi ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada ketua-ketua, ada ketua-ketua Di setiap bidang-bidang yang yang membidangi itu komisi-komisi, bagian-bagian. Saya kira itu tugas dan tugas pokok dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Syukran Pong atas statement dan jawabannya. Terlepas dari peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia ini, Puang, tentu menjadi pertanyaan berikutnya, sejauh mana sih kegiatan Majelis Ulama Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Atau bisa diartikan apa yang menjadi kegiatan Majelis Ulama Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri, Puang? Baik. Yang pertama, yang secara tekstual, ini sejak masa COVID kemarin itu di Wajo ini, yang saya dapat kepengurusan ini bersama beliau, itu bersentuhan langsung, berhadapan dengan masyarakat itu, memberi fatwa, memberi himbauan, memberi maklumat tentang apa yang menjadi ketetapan pemerintah dalam hal kebutuhan hidup bermasyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada semacam edukasi pendidikan di tingkat pengelola, penyelenggara petugas syar'i, ya, baik di kecamatan maupun di desa-desa. Misalnya imam-imam itu dibuat satu forum untuk pelatihan, pengembangan ilmu-ilmu tentang penanggung jawab syar'i di kecamatan, di desa, di pelosok-pelosok itu. Ada juga biasa dilakukan dengan pembinaan remaja. Pembinaan remaja yang pesertanya diambil dari madrasah tingkat atas, SMA, SMU, SMK, aliyah, bahkan biasa sampai pada sanawiyah, SMP, ada di tingkat mahasiswa. Itu yang bersentuhan langsung bersentuhan langsung ya. Ada pengajian majelis taklim ya, meskipun ya tetap kita berada pada tataran yang tidak begitu terlalu lancar, tidak begitu terlalu karena terkait dengan faktor-faktor teknis, teknis, apalagi baru-baru ini tentang hari raya kurban. Nah, itu pemerintah langsung minta fatwa dari Majelis. Majelis Ulama bagaimana misalnya persyaratan agar semakin hari semakin kita bisa menghindari itu yang tidak memenuhi syarat. Misalnya syarat pemotongan. Ya, mau memotong itu harus tersertifikasi. Kemudian hewan yang mau dipotong itu, di sana syarat dengan persyaratan. Jangan tidak memenuhi syarat. Termasuk yang terkait dengan pemerintah ada pajak ya, pajak.
pajak itu. Jadi kalau ada hewan yang tidak punya apa namanya, yang tentang pajak ya itu tidak sehat, misalnya tidak ada jaminan kesehatan, Harus diperiksa nah itu oleh dia. dokter hewan. Ya. Nah, di sini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo merasa sangat bersyukur oleh Iya. karena pemerintah yang proaktif Iya, minta betul, kita betul. turun. Lagi-lagi pada hari penyembelihan itu malah ketua umum MUI diundang ke sana Di Tosore, yang di Tosore itu sumberannya presiden. Ini yang dari pemerintah daerah, kecamatan itu ada yang bertanya, termasuk Pak Bupati bertanya tentang itu. Ini namanya mengayomi, membimbing. Ada pertanyaan bahwa dari pemerintah itu siapa yang berkurban? Karena itu misalnya 1 ekor sapi itu kan orang-orang di situ yang ditulis, bukan dinas-dinas. Bukan dinas. Nah, iya, di sana memang sudah apa namanya, sudah terpola itu 1 sapi itu ada nama-nama di situ yang tertulis itu. Itulah yang diambil oleh tukang potong, dibaca itu. Itu. Jadi kalau berbicara soal kegiatan, sudah banyak untuk bersentuhan kepada masyarakat untuk kegiatan Majelis Ulama Indonesia itu, Puang. Ya, alhamdulillah, hanya saja orang seperti saya secara pribadi belum puas untuk peran apa namanya Majelis. Saya masih mau yang lebih gencar, yang lebih apa. Tapi besar. Apa boleh buat, ada banyak faktor konsekuensi, faktor teknis. Terlepas dari peran fungsi dari Majelis Ulama Indonesia dan adapun juga kegiatan-kegiatan bersatu langsung dengan masyarakat ternyata sudah banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, Puang, terkait dengan tantangan dan dinamika umat yang ada di Kabupaten Wajo. Kita akan berbicara tentang Kabupaten Wajo. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo dalam membina umat di era sekarang, terutama di tengah derasnya pengaruh media dengan budaya luar, Puang? Ini sangat menarik ini, Puang. Bagaimana kemudian tantangan terbesar MUI Wajo terhadap pengaruh-pengaruh luar dan media-media budaya dari luar? Sebenarnya secara faktual tidak nampak itu apa yang terberat. Yang justru berat adalah banyaknya persoalan-persoalan yang terselubung. Terselubung. Ada pinjaman mudah online, tapi di sana tipu-tipu orang. Betul. Itu saja, itu belanja online itu tipu-tipunya luar biasa itu. COD. Apa? Saya sudah pikir-pikir itu gimana caranya dikeluarkan fatwa itu. Dilarang itu COD. Penipuannya luar biasa. Iklannya menjebak. Begitu kita begitu terpesan. Minta email, minta nama, minta nomor. Sudah itu pesan, ya sudah tidak bisa apa. Datang JNT mengantarkan, tidak bisa dibuka. Saya sudah banyak kena tipu tuh. Bukan aslinya, tidak seperti apa. Termasuk ini berat ini. Berat. Betul. Nah, mana lagi yang sudah jelas-jelas larangan, haram. Keharaman. Ya, mereka tidak mau ditegur. Kalau mau tegur, maka deh halimu nih yolok. Ayah nih di Jampang. Iku mau bawa. Itu bangsa itu Basnas yang bergerak kasih, ya Allah, luar biasa. Ini semua nasa aja nih diurus tuh. Wah, gimana? Ya, masyarakat sudah tambah pintar apa? Ya sama halnya. Ini presiden dipersoalkan ijazahnya. Gimana? Siapa yang bisa meredam itu? Semakin diredam, semakin bergejolak. Aduh. Nah, tapi tidak boleh kita menyerah. Betul. Tidak boleh menyerah. Harus maju terus. Kulil haq walau kana murah, meskipun harus ada berpegang teguh kepada metode yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan metode bil hikmah, metode bijak, metode kearifan. Misalnya di An-Nahl 125 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'a ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini bil hikmah ini. Iya, betul. Nah, ada bil hikmah, diam-diam aja, jangan ribut supaya nggak ketahuan. Bukan bil hikmah itu, kok tipu orang. Iya, betul.
Jadi sebenarnya tidak ada yang apa namanya secara apa itu Nampak di berat ya, enggak. Hanya saja ya beragam itu, hanya yang ada kelabu-kelabu. Iya, dasarnya sudah jelas boleh, tapi ternyata ujungnya menipu, membohongi kita. Penipuan. Betul. Bang Sani kumaha kedai apa namanya? Ya terlepas pro kontra ya hilafiyah. Rumah bernyanyi ada musik. Kan ribut sekarang itu musik haram. Ya. Dan faktualnya itu di Mekah tanah suci itu radius 7 kilo tanah haram, Mekah, Madinah, itu memang tidak ada nasyid-nasyid yang disertai dengan musik. Kalau liriknya saja ya boleh, ya misalnya tola'al badarun alaina min thaniyatil wada'i tanpa musik, ya boleh sah-sah saja salawat-salawatan itu. Bangsana ketobana witaki wah, angka salawat, wah cantik nih, menarik memang ya. Jadi kalau berbicara soal tantangan terbesar, belum ada yang terlalu nampak di permukaan ini, Puang. Tidak. Artinya sudah biasa. Sudah biasa. Iya. Hanya saja bagaimana mampu mempengaruhi publik untuk mengerti, untuk memahami, dan bisa akur untuk mengamalkan. Itu aja. Iya mau ataku kepala batu ya Ron. Iya Puang. Selanjutnya nih Puang, pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan Majelis Ulama Indonesia itu sendiri dalam menyampaikan dakwah atau fatwa agar bisa diterima dari semua kalangan, terutama pada generasi muda ini Puang. Artinya ada nggak metodologi yang kemudian ditawarkan oleh Majelis Ulama Indonesia supaya masuk di semua lini, baik dari masa generasi muda sampai generasi tua. Begini. Itulah yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi Majelis Ulama sebagai payung atas komunitas-komunitas keislaman atau apa ya istilahnya, organisasi-organisasi. Itu yang paling pertama itu menjadi urusan bagi Majelis Ulama, bagaimana agar ini bisa sejuk, bisa hidup tenang, bisa hidup damai meskipun ada perbedaan. Perbedaan itu bisa ditolerir, bisa ditoleransi oleh karena negara ini sudah terlanjur adalah negara besar, negara raksasa, negara yang majemuk, heterogen ya. Iya betul. Yang diikat oleh bukan syar'i religi ya. Berapa agama yang diakui oleh negara itu tidak ada satu agama yang diambil sebagai standar pijakan dalam negara. Republik Indonesia punya falsafah pijakan tersendiri dengan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Nah, bahkan ada 4 itu, ada Bhinneka Tunggal Ika-nya, ada dan seterusnya itu. Nah, itu yang pertama. Nah, dengan berangkat dari situ, ya Majelis Ulama Indonesia apakah secara pribadi lebih-lebih atas nama organisasi lembaga Majelis Ulama itu betul-betul berpegang pada metode Al-Quran, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau metode Rasulullah, karena tadi metode Al-Quran itu sudah ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, itu tuntas, itu sudah. Metode Rasulullah itu lebih banyak mempengaruhi orang dengan perilakunya ketimbang kata-katanya. Generasi muda sekarang ini, kekinian generasi muda itu tidak suka terlalu banyak muluk-muluk berteori. Contoh ya. Menurut pengamatan saya itu namanya generasi milenial ya, sudah tidak suka televisi, ya nggak suka televisi, ya hanya sukanya di sini, karena di sini ya super up to date, ya terupdate setiap detik,
ketimbang televisi. Iya. Televisi itu berproses, masih siang-siang tadi itu direkam itu anunya. Oleh diedit Ternyata diberitakan nanti menjelang petang itu sudah ketinggalan sudah ketinggalan. daripada itu. Betul, Iya. betul, Pak. Nah, misalnya di situ ditulis itu 1 menit yang lalu Iran meluncurkan rudal balistik Ke Israel. yang mematikan. Dua-dua mengklaim, Iran mengklaim hancurlah Israel mengatakan, wah tidak, saya di sini ini aman-aman saja. Jadi generasi muda tidak mau itu, tidak mau apa namanya. Dia mampu mencari sendiri mana yang autentik, mana yang objektif, mana yang tidak cacat. Iya, Ya, betul. iya. Ya, seperti itu generasi muda. Jadi untuk bicara dengan mereka, ya kita lihat kondisi dia. Tidak, kondisi dia. Oleh karena itu di Wajo ini, tapi jauh sebelum apa namanya, memang sudah kebiasaannya Wajo itu di apa mimbar-mimbar, podium-podiumnya itu sudah tertulis itu. Jangan lebih 15 menit. Iya, betul. Kalau khutbah Jumat ada tertulis, Iya. jangan melebihi. Ya, jangan lewat 15 menit. Upanmu liwang itu, para salam. Lolong ke batu-batu. Betul. Ya. Jadi itu membaca kondisi mereka, kemudian bagaimana kekinian itu wawasan yang mau disampaikan. Meskipun kontennya tetap Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Misalnya ijma, kesepakatan ulama, yang tadinya itu bagaimana memahami Al-Quran, sulit bagaimana mencari penjelasan dari hadis juga sulit, maka di situ ditemukan ada kesepakatan ulama untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud ini adalah ini, meskipun tetapi bagaimana memberikan bahasa yang bisa masuk di nalarnya, ya itu kalau sudah masuk di nalarnya ya insya Allah dia terima. Itu. Dan itu yang apa namanya, yang mereka itu simple, jangan banyak embel-embel. Ini Puang, kami sedikit menyentuh dari hal yang kemudian sempat viral kemarin itu Puang. Sengkang ini terkenal dari sebutan kota santri. Nah, belakangan ini marak munculnya tempat hiburan malam ini Puang. Berbagai daerah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, maka yang menjadi indikator pertanyaan, kira-kira pandangan MUI mengenai fenomena ini, maraknya tempat hiburan malam terutama di kota Sengkang ini, Bang. Apakah mencederai istilah kota santri itu atau bagaimana, Bang? Ini lagi-lagi ini ya, begini. Itu kan sudah termasuk satu poin kegiatan ekonomi. Ya. Misalnya kalau ada pertanyaan lebih awal, mana yang lebih utama ini, hiburannya atau ekonominya? Kalau saya melihat ekonomi, mengikuti itu hiburannya. Nah, dengan begitu pemerintah sudah siap dengan berbagai pendekatannya, pendekatan aturan. Kalau misalnya di daerah ya peraturan daerah yang dibikin oleh DPR, yang dilaksanakan oleh bupati, wakil bupati. Ya, kalau dari kalau dari pelaksanaannya itu sesuai dengan aturan, insya Allah tidak ada terlepas dari tadi itu kontroversi hilafiahnya itu, tentang musik, tentang apa tapi ya persoalannya ya orang seperti saya ini tidak pernah melihat di situ. Hanya tadi ada video saya lihat, wah kayaknya cantik memang ya. Kalau orang apalagi sementara begitu mau dilarang, sudah. Jangan coba-coba. Orang sudah naik panas, orang sudah demam, lalu datang kok mau menyiram air, sudah langsung mati dia. Jadi dari aspek syari'inya, hukumnya, saya kira tidak terlalu menyentuh ke situ, oleh karena nanti melanggar dulu aturan dari sana, dari pemerintah, apa yang diatur itu, baru muncul itu. Selama tidak melanggar dari sana, tidak muncul itu yang haram itu. Tidak muncul. Nah, baik
pengusahanya, tempat usahanya, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu semua faktor ekonomi. Yang datang misalnya kalau ada istilah apa itu, ada dropping apa itu, mereka hanya datang mau uang, itu aja. Jadi misalnya kalau katakanlah ada daerah tertentu ditunjuk, wah orang dari anu itu, daerah anu itu yang banyak sekali itu, berarti ekonomi di sana tidak bagus. Ekonomi di sana tidak bagus. Pemerintah untuk menggalang mereka, menyiapkan lapangan kerja nggak beres. Jadi akhirnya juga ya pemerintah terbawa-bawa. Suka tidak suka pasti tergerus. Iya. Misalnya daerah luar, ada banyak dari Wajo. Nah, pasti pemerintah merasa berisik itu. Berarti kami tidak mampu membackup masyarakat kami. Indonesia misalnya ke luar negeri dengan dengan tenaga kerja TKW itu, seperti yang marak itu di lift, secara langsung itu dari Dubai, dari mana lah, orang Sopeng, orang Wajo, Sengkang, Patiro Sumpa, la ilaha illallah. Aduh, nah ini jadi terakumulasi. Mui di sini perannya bagaimana mampu membisik pemegang kebijakan di daerah ini, dan alhamdulillah kita sudah lakukan, sudah bersilaturahmi dengan pemerintah, bahkan tempo hari Kapolres langsung ke sini, ya sesudah itu ditindaklanjuti dengan rapat rapat online satu Wajo dari kepolisian itu, sehingga muncul dipertanyakan kalau hal-hal yang negatif itu ada istilah dibayar. Pertanyaannya sekarang, berapa dibayar, siapa yang dibayar, siapa yang membayar, di mana dibayar, kenapa selalu itu muncul tapi tidak pernah diselesaikan. Ya, betul. Nah, itu dipertanyakan langsung lalu itu, dan itu didengar oleh Kapolres. Ya, bagaimana tindak lanjutnya sekarang ini, oleh karena Senayan juga sudah bersuara. Sudah sampai di sana. Iya, sudah bersuara itu. Siapa namanya itu yang yang mewakili Dapil 2 di Senayan itu sudah memberi teguran langsung. Alhamdulillah, inilah perannya Majelis Ulama dikorek. Itu siapa ya? Sutra Channel datang di sini merekam langsung, lalu itu di expose, ada beragam tanggapan, tapi setelah itu sudah tenang, sudah redam semua. Ya, sudah tenang. Mudah-mudahan pemerintah berhasil mengatasi itu. Insyaallah. Jadi terlepas dari maraknya THM di Wajo ini, itu ada keterkaitannya dengan masalah ekonomi itu sendiri ya, Pak. Ekonomi. Untuk hiburan masyarakat itu penting, tetapi aturannya itu harus dilaksanakan dengan aturan. Jangan. Ya kumaha TT10 tutup. Iya. Kumaha pokoknya penuh aturan lah. Penuh aturan. Ya, siapa yang membuat aturannya tentu DPR kan. Ya, yang melaksanakannya ya pemerintah, pengawasnya ya itu ada sudah ditentukan semua. Tapi kalau itu orang luar ribut, ya malu kita semua. Ya, malu kita semua. Misalnya ketika datang media di sini, langsung mengatakan bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia tentang ribut-ribut rumah bernyanyi di Wajo. Ini merusak citra kota santri. Jangan aku bawa santrinya. Lebih banyak orang tersinggung kalau bawa santri. Iya. Kalau asal dia itu ya sudah banyak lari ke Mencanang. Sehingga sudah tidak menjadi. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Pang, sebelum pertanyaan closing statement. Kira-kira peran MUI dalam merangkul pelaku usaha hiburan ini atau komunitas ini, Kuang, agar lebih terarah dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Kira-kira ada sebuah tawaran dari Majelis Ulama Indonesia yang kemudian ditujukan kepada para pelaku usaha hiburan-hiburan ini, Kuang? Majelis Ulama Indonesia itu tidak punya gigi. Nggak punya gigi untuk menggigit siapa-siapa, enggak. Yang dimiliki hanya saun, hanya dakwah, hanya mengingatkan, hanya menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan religi, bagaimana
mencintai Rasul, hindari pelanggaran-pelanggaran, mencintai Allah, hindari pelanggaran-pelanggaran agama. Sebaliknya laksanakan perintah-perintah agama. Gitu-gitu aja, tidak punya kemampuan untuk memaksa, mau merangkul, apalagi kami tidak punya kewenangan, Majelis Ulama tidak punya kewenangan untuk mau menghimpun, mau melakukan pertemuan, enggak. Kecuali kalau pemerintah dari eksekutif, yudikatif melibatkan Majelis Ulama, ya disitulah tupoksinya sebagai mitra, ya sebagai mitra. Kalau kekuatan apa, misalnya yang yang ditegaskan oleh Rasulullah itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bil yadi, famin la yastati fa bilisani, famin la yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Ya, kau punya kekuasaan, kalau tidak punya, ya ngomonglah, sampaikanlah, rayulah mereka. Tidak punya ya hatimu lah, tetapi hatimu itu selemah-lemah iman. Itu begitu, Majelis Ulama itu hanya kemampuannya menyampaikan. Ya, itu. Ini terakhir ini Puang, mengenai dari peran fungsi, terlepas dari peran fungsi dari Majelis Ulama Indonesia, persoalan fatwa dan peran dari Majelis Ulama Indonesia itu mengenai isu-isu kontemporer. Tentu yang menjadi pertanyaan terakhir ini Puang, kira-kira pesan dari Andre Guruta kepada pemerintah maupun kepada tokoh masyarakat yang disampaikan untuk menjaga moral dan kondisi kebudayaan yang ada di Kabupaten Wajo. Ya, sebagai apa ya? Karena ini bupati, pemerintah kita yang baru ini, kita masih apa istilahnya, wait and see, menunggu dan melihat dan menunggu. Tetapi awal-awal ini saya melihat saya bersama-sama beliau waktu bersilaturahmi itu, audiensi itu. Alhamdulillah, bahkan segera disusul dengan program sholat duha berjamaah serentak. Betul di ruang pola kemarin itu. Iya. Hanya saja sampai hari ini belum, ya mungkin karena faktor kepadatan kegiatan itu ya. Bahkan kemarin waktu peringatan tahun baru Islam di Masjid Agung, dua-dua beliau tidak hadir. Ya begitu padatnya kegiatan ya. Ya padahal pemerintah itu yang mengundang, biasanya bisa tidak ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Ya mudah-mudahan ke depan mampu rapi itu pengaturan seperti itu. Yang jelas komitmen pemerintah itu sangat untuk membina, membangun karakter moralitas, karakter religi. Ya, hanya saja untuk mewujudkan itu secara amal nyata, ya kita masih melihat kita, dan kita doakan. Bahkan saya tempo hari itu serta-merta menyikapi di Majelis Ulama melakukan rapat online untuk segera melakukan persiapan apakah kita harus turun memantau, memonitoring itu, karena ini sampai ke desa-desa serentak itu, atau seperti apa, tetapi sepakat di Zoom itu ya kita tunggu saja apakah kita mau dilibatkan secara langsung atau tetap dalam posisi mengamati saja, gimana. Beda kalau Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu memang sudah lebih dulu mengamalkan itu sholat duha berjamaah, baik di kantor maupun di tempat-tempat lain yang ada masjid, ya pakai masjid. Ya, syukran Puang atas jawabannya. Tentu kepada seluruh pemirsa NU Wajo Channel, Masya Allah pada hari ini banyak sekali kemudian menjadi hikmah dan pemahaman yang kita petik pada diskusi dan podcast bersama Andre Guruta, Ketua Umum MUI Kabupaten Wajo.
dari peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia, dari pandangan persoalan tantangan dan dinamika umat, begitu pula juga dalam menyikapi soal isu-isu kontemporer yang terjadi di Kabupaten Wajo. Semoga apa yang disampaikan oleh Andre Gurta, alim lebihna Andre Gurta Dr. K. Haji Muhammad Yunus Kasandre Sangan Dipadi selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan hiburan dan tentunya tentang keteguhan dari iman itu sendiri. Terima kasih kami ucapkan. Coba sebelum sebelum ditutup, saya minta diberi kesempatan Ya, nanti. Ketua MUI bidang budaya. Iya, iya. Seperti tadi itu yang Iya, betul Pak, nanti saya termasuk yang selalu minta mau berbaris kalau Ya. 17 Agustus budaya. Ya. Sebelum kita akhiri dan alhamdulillah pada hari ini juga kita bersama dengan Ketua Bidang Kebudayaan Ya. Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pung. Terima kasih atas kehadiran pada kegiatan podcast NU Wajo Channel. Berhubung dengan kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Wajo, kira-kira dari pandangan mu itu sendiri, terkhusus pada bidang kebudayaan, taruhlah kami mengambil soal yang kemarin marak diperbincangkan, persoalan Hari Jadi Wajo. Tidak ada riak-riak tentang kegiatan kebudayaan. Kira-kira pandangan dari Gurta ini seperti apa, Puang? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah utuh tadi dari beliau. Iya. Kebetulan memang sejak dulu saya sama-sama beliau, bahkan beliau berkelakar ya karena kan Anda kan orang budaya. Iya, orang budaya. betul. Tapi justru saya di budaya mengkanter. Iya. Makanya sesudah kemarin sama Pak Bupati, sebenarnya kita bikin khusus lembaga seni budaya kan, rencananya di Serang Center. Ya, dipusatkan Ya, di sana, Puang. Disitulah saringan. Ada filter di Ada dalam situ. filter. Kenapa orang Sopen dulu dijatuhi di pohon tumbang? Satu memandangkan satu ritual. Karena masyarakat kita banyak tidak paham. Jadi kalau ada lembaga seni budaya, ini sebagai kaki tangannya MUI nanti turun. Jadi budaya itu sebenarnya tidak bisa dibendung. Betul. Ya. Tetapi apabila dibiarkan, maka muncullah budaya syirik. Kita lihat Wajo. Bukan berarti kita lupakan Arumatua siapa ini? Yang terkenal kejujurannya Korem Agalatu. Tapi kita ambil nilainya. Kita start dari Sangkur Patok Mula Jaji. Orang Wajo mengenal tahun Hijriah. Iya. Nanti beliau ke Sangkur Patok Mula Jaji. Yang Arumatua Wajo, yang mencetuskan, membumikan Islam di Wajo. Nah, di sini kita lihat, apalagi kita ini kan sudah masyarakat Islam semua. Kenapa kita tidak berkiprah kepada Arumatua? Sangkur Patok Mula Jaji. Yang lalu-lalu itu kita kenal beliau. Ya, tetapi secara akidah keyakinan kan kita tidak bisa petik sampai karena kejujurannya Arumatua siapa ini? Wan Galatu. Belanda pun bertanya kepada beliau. Bagaimana cara memutuskan perkara apabila saksi-saksi saya tidak ada yang bisa menunjang satu keputusan? Sampai memesankan anaknya, nak, apabila saya sudah meninggal nanti, apabila kau memutuskan perkara lantas tidak bisa, maka ambillah abu saya, kan ini agama bakarlah. Haram saya punya asap menuju kepada orang-orang yang salah. Hindu. Sekalipun anginnya dari searah. Jadi Allah dalam hal ini menunjukkan juga bagaimana kejujuran ya. Artinya ini kekuasaan Allah sebenarnya. Tetapi yang melengkapi akidah kita, syahadat kita, Arumatua Sangkur atau Mula Jaji. Jadi saya minta kemarin, jadikanlah Islamic Center pusat
seni budaya Islam. Iya. Ya, apa Anda tadi katakan difilter. Iya, difilter beberapa budaya. Jadi ada seharusnya berfungsi, ada barangkali lembaga budaya di Wajo itu kerjasama itu. Iya, betul. Ya harus bertanya dulu ini apa boleh dikatakan bisa meneliti ke bawah ini lembaga ini. Yang mana yang sesuai syariat atau ya bertentangan. Bertentangan dengan Nah, syariat. sama kemarin saya ditanya mulai Pak Nahardin Tinulis. Ya. Bagaimana caranya ini masyarakat Tamparan Nah, dihilangkan? Iya, tidak bisa dihilangkan. betul. Tapi divisualkan. Jangan diritualkan seperti itulah sehingga ibadah haji, wah, gerakan muafalah ibadah Quran yang akan ibadah memang semua nakatilas yang sifatnya mengikut kepada pendahulu kita itu ritual. Iya, betul. Nah, jadi kalau masyarakat Tamparan dengan memotong Kerbau. kerbau, mapak darah, baru berdoa kepada dewa-dewa, baru datang ke mana juga berdoa kepada Allah, ini kontradiksi. Jadi mari kita barangkali kalau saya orang seni juga, Iya. kita visualkan. Baru diberi narasi, oh inilah orang-orang dahulu kita melakukan sebelum masuk Islam. Tradisi ya. Ya, tradisi. Iya. Tapi tidak dapat tilas. Dipertontonkan secara seni visual. Nah, kolosal. Jangan lakukan karena Anda beribadah. Nah, ini tersinggung. Tadi saya singgung juga mengenai tadi rumah bernyanyi. Iya. Saya usulkan kemarin. Surah isinya rumah bernyanyi bentuk akad. Jangan sepihak. Dipanggil saksi Satpol PP, polisi, tentara, semua yang Stakeholder. stakeholder sebelum ditandatangan. Ya, ada sebelum kalau leasing ada tanda tangan MOU. MOU. Apabila Kesepakatan. melanggar satu poin, maka izin dicabut. Nah, ada ijak kabul. Iya, betul Pak. Kalau mau kuat memang susah Nanda, karena kalau DPR hanya memutuskan kemudian disahkan di DPR itu sepihak soalnya. Panggil MUI sebagai saksi. Betul Pak. Itu kan. Ini kan sekarang saya khawatirkan ini menyanyi sudah menjadi budaya. Sudah apa-apa masih mengatakan tidak apa-apa. Ini yang saya khawatirkan. Marigaga ini cuma ketemu dia Marigaga. Iya. Itulah budaya yang bahaya. Jadi tercemarnya itu santri, saya katakan kemarin ada yang singgung itu, ada kata, Rasulullah diturunkan di tengah-tengah jahiliyah. Iya. Tapi tidak tercemar Rasulullah. Betul. Iya, mungkin wajah diuji ini. Justru kota santrinya diuji. Diturunkan ke jahiliyah. Ya, ini barangkali hanya dalih bersila. Iya. Kenapa daerah lain tidak diuji? Karena memang tidak ada sandangan gelarnya santri wajib diuji. Nah, di sinilah kami MUI kalau Anda katakan bersatu, bukan lagi orang merasa disenggol. Bukan lagi barat. Sampai saya pernah didatangi waria dikata-kata itu. Kenapa itu MUI melarang kami lagi baris per baris? Iya. Tidak, saya bilang jangan salah paham. Memasak itu di hotel laki-laki. Iya, betul. Silakan agak tuh sampel. Iya. Yang dibenci agama Allah itu Anda mau bersuami, mau berlaga seperti perempuan, itu yang tidak disenangi. Jadi MUI tidak melarang. Anda syaratnya kalau mau pakaian gentleman laki-laki. Yang kemarin pasti juga. Itu. Tapi Anda pakai rok, pakai stocking, walaupun bulu betisnya sering keluar di stok. Anda akan pergang busana. Malah lebih parah kalau saya pergang busananya waria daripada perempuan yang pakai pakaian renang Kalau perempuan begini. Kalau perempuan oke, keperempuanannya memang. Tapi ini pelecehan terhadap perempuan. Mempertontonkan aurat perempuan, dia bukan perempuan. Salah tempat. Double bingkai. Jadi itulah kami dari seni budaya juga tidak melarang itu budaya. Iya. Bagi kami musik itu di Wajo tidak, karena nada manusia, Allah memberikan nada. Tidak ada satu pun yang bisa menciptakan nada. Nabi Daud pun diberikan kelebihan dan keindahan suaranya. Cuma direfleksikan kepada alat musik. Jadi jangan alat musik disalahkan karena memang itu nada. Itu pun keterbatasannya nada alat musik beda dengan manusia. Jadi kalau kami silakan
baru budaya. Tapi kalau sudah musik-musik ritual, sudah mengarah ke penyembahan, tidak benar. Apa istilahnya rak telu dengan menari di atas panggung waria misalnya dengan menggiri Ya, 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 ya. pakai keris, itu sudah budaya setan. Ya, atau candole-doleng itu budaya setan. Iya, Tapi kasidahan dengan ala Rebana. silakan pakai ya, hadra. organ, pakai apa Iya, saja, iya. ya silakan. Jadi artinya ini pun kebudayaan ini mau diislamisasi. ya sepertinya, islamisasi. iya, iya. Tidak bisa dibandung anak. Iya, iya, iya. Pak Kecapi di Wajo tidak bisa dihilangkan. Betul, betul. Tapi bagaimana syair-syairnya jangan jorok. Ya. Iya. Banda-banda putu-putu mengarah ke bahasa-bahasa kotor. Iya. Ya, itu kan ini. Betul, betul. Tidak mungkin dikecapikan Arab Saudi menggambuskan kita, tidak mungkin. Iya, sesuai Tapi dengan bisa kondisi saja ya. diaplikasikan di sini, Iya, betul, tapi betul. tidak mesti Iya. sama. Ya itu kan Anda, Pak, Iya. artinya nanti kali lain kita berbincang tentang budaya, dan saya sempat sampaikan semua lembaga di Indonesia yang paling berat tanggung jawabnya dunia akhir. Betul, betul, Pak. Apa yang Sama. menjadi fatwa itu harus Sampai dipertanggungjawabkan. saya katakan kemarin di rumah bernyanyi waktu di depan Ibu Sekda, kamu pintar ngomong ya. Nah, kau ambil saya saksi di hari kemudian ada bumi hadir disingkat sampai jam 3 subuh. Tidak ada tunjangannya bumi. Yang kita harapkan tunjangan dari Allah, tapi apa kalau begini? Bukan lagi tunjangan, denda. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab Bung. besar. Iya, betul. Memang enak jadi bupati, jadi DPR, enak ada tunjangannya. Kalau ada dosanya setimpal misalnya, tapi mui apa yang didapat? Api neraka. Meter bukan. Ya, Iya. ini dia kalau beliau tadi katakan kami tidak punya apa-apa, ya tapi insya Allah kami kebenaran firman Allah kita bagaimana realisasikan, dan pemerintah bukan hanya mitra sekaligus lawan, karena mitra yang baik, sahabat yang baik, tidak yes man kalau salah ya kita katakan jangan. Nah, jadi DPR saya pernah misalkan DPR, Anda itu bukan mitra pemerintah saja, justru lawannya pemerintah. Untuk membendung. Ya, membendung. Betul, betul. Kalau kemaslahatan umum oke. Kalau kerusakan umum tunggu dulu. Saya rasa itu lah. Iya, betul. Jadi ini dalam pandangan bidang kebudayaan dari Majelis Ulama Indonesia ini, Pung, bagaimana kemudian pemerintah menyediakan tempat berkumpulnya atau pusat lembaga kesenian yang ada di Wajo, misal di Islamic Center Ya. itu, dan semua kebudayaan itu difilter dan diislamisasi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terakhir ini, Pung, kira-kira ada pesan bagaimana kemudian untuk para generasi-generasi muda untuk menggunakan kebudayaan ini ke arah yang lebih baik lagi nih, Pung. Bagaimana kemudian pesan-pesan dari mu itu sendiri terkhusus di bidang keagamaan, kebudayaan itu, Pung. Iya, oke. Jadi kalau orang mengatakan budaya luar, budaya dalam, ini yang lebih sama bahayanya. Budaya dalam, saya warisan dari leluhur yang memang merusak akidah, lebih-lebih budaya luar, termasuk ada gerakan-gerakan sekarang itu saya lihat lompat-lompat itu, ternyata bukan budaya kita, budaya Yahudi. Ya menyanyi itu kita harus kerjasama juga dengan orang tua. Untuk mendidik. Iya, ini sananya bukan kenakalan remaja saja, banyak kenakalan orang tua. Jadi membudayakan, membudingkan ini budaya Islam saat ini, kita harus start dari yang dulu sekolah, orang tuanya dulu. Kemudian budaya untuk anak-anak kita, sebenarnya anak kita tidak pernah saya persalahkan. Kan dia bagaikan kain putih, kan kita yang warnai. Iya. Nah, justru harus pemerintah juga, baik sekolah-sekolah, saya sependapat kalau sholat duha, tapi yang saya inginkan tambah waktu saya ke sekolah, sampai saya panggil guru agama menghadap waktu itu, Adinda ini mengajar, menyanyi atau mengajar agama? Maksudnya bagaimana? Kalau nyanyi boleh dihafal syairnya, boleh juga tidak diamalkan. Tetapi belajar agama, di samping syairnya juga harus diamalkan. Yang saya inginkan di SMA ini, tanpa komando, apabila azan
Masuk waktu sholat, iya. ya anak-anak sadar sendiri. Jadi bagaimana caranya? Sentuh hatinya. Menandai hanya berteori fikih tapi tidak menyentuh hati daripada umat. Iya, hatinya, kalbunya tidak tersentuh. Jadi banyak orang tahu apa dikatakan kalau sudah bicara beliau. Bisa mana ajar, bisa tapi dia juga. Iya. Tahu tapi tak Ya, secara mengamalkan. ilmu Anda, ilmu agama tidak dikhawatirkan. Saya percaya sehingga beli ada di HP, Iya. tetapi aplikasinya pengamalannya itu ya. Nah, jadi di sini tidak singkat juga pakai tekanan bahwa diabsen kalau sholat Jumat, jangan. Ya, karena ada orang suka bagaimana kalau setiap RT mengabsen. Jangan juga. Di sini, kalau hanya, itulah saya katakan, kalau pesantren menggunakan hanya aturan daripada pesantren, itulah banyak yang keluar nanti nakal. Karena hanya takut sama aturan. Iya, betul. Bukan penanaman akidah, penanaman nilai moral. Karakter. Nah, jadi kalau saya kasih tahu anak saya sholat subuh, bukan nyiram air. Ya, menyiram dulu rohaninya. Nah, kau sayang ayah? Kalau sayang ya, jangan masukkan dalam api. Saya masuk neraka. Buktikan cintamu. Laksanakan sholat subuh. Betul. Nah, bangun. Dan jangan lagi duduk. Langsung berdiri. Jadi, dalam hal menyiram air hanya melukai hati. Iya, betul. Kasih mana? Macam Ya, besok. jadi saya tanda untuk anak remaja tidak sulit dikendalikan, tidak seperti orang tua. Karena rata-rata yang masuk di gedung mau nyanyi. Orang-orang itu nakal ya, Mas. Iya. Saya sampai kemarin, kenapa banyak orang tua itu selingkuh? Banyak istri khawatir semuanya semakin tua. Karena dia pengalamannya tinggi. Sekalipun tempat gelap dia tahu tombolnya ini bisa nyala. Kalau anak muda itu ketakutan. Jangan sampai saya salah tindis. Ya. Jadi marilah kita orang tua mengayomi juga. Iya, Bang. Ya. Jadi wajar, saya harapkan majelis taklim di sini juga Berperan aktif. Kenapa? Karena saya pernah saya katakan lebih baik saya istri saya ditakuti sama anaknya daripada saya. Kenapa? Karena saya banyak keluar. Kalau anak-anak sudah nggak enteng ibunya, bahaya. Nah ini di kita ini peran ibu ayah harus Sinkron. betul itu. Jadi marilah kita start hal sederhana dulu. Ya, maka dipolislah oleh MUI, para dai, baik menanamnya ini dulu. Harus betul-betul menyentuh hati nurani yang paling dalam. Baik. Ya itulah saya kalau memberikan bayat tidak banyak berbicara tentang sholatnya dulu atau memberikan renungan, saya sentuh dulu. Kalbun. Iya, kalbunya, tujuan Ananda dihidupkan di dunia itu apa sebenarnya? Ya, jangan dulu harus sholat witir, harus sholat tahajud, lari itu. Pelan-pelan. Kalau orang bagus akidahnya Nanda, dia datang sama guru, guru aku masuk aja. Tapi kalau bagus tata cara sholatnya, dia tahu tapi tidak ada akidahnya, menghindar. Jadi kalau orang bagus, itulah Rasulullah tidak mengajarkan dulu berwudu, sholat, tapi akidah juga Penanaman iman. Dibentuk dulu. Iya. Karena dia datang sendiri. Ajarkan saya. Baik. Ya itulah anak kita. Bagaimana dia datang nanti secara otomatis Pak Guru Kak mengaji. Ya, Pak Guru Kak masuk pajak. Itu. Ya, saya rasa sangat jelas dari jawaban Gurta. Tentunya pada seluruh pemirsa podcast NWajo Channel, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya kami mengucapkan syukron kasir. Terima kasih banyak Puang atas waktu dan kesempatannya menjadi narasumber pada sedikit lagi. Iya. Untuk beliau sebagai ketua MUI, mudah-mudahan diberi umur panjang. Amin. Ada sedikit saya senang beliau ketegasannya. Iya, betul. Ya, artinya beliau itu kalau memang merusak umat, betul dia katakan kepada siapapun. Jadi ini terima mudah-mudahan beliau dipanjang umurnya dan diberi kekuatan lahir batin dan kita bisa ketemu lagi di hari-hari. Amin. Saya rasa seperti itu untuk seluruh sahabat
pemirsa podcast Enwajo Channel, sampai saat ini kita sudah mendengarkan beberapa hikmah, beberapa ilmu yang sangat luar biasa pada podcast hari ini bersama dengan Andre Guruta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo. Dalam hal ini Andre Guruta Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Pasandre Sangandi Padi MAG. Syukran puang, dan tentunya kepada Guruta selaku Ketua Bidang Kebudayaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.